Hi, Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. We are going to show up again to give you a new video. This video is for you guys who are learning English for intermediate level. Pada video kali ini, Jason hadir dengan penjelasan baru berkenaan dengan quantifier and English grammar. Oke, jadi sebenarnya apa quantifier? Tidak perlu Jason jelaskan secara terminologis. Anyway, quantifier itu berkenaan dengan quantity atau jumlah. Dan ada beberapa penjelas gitu. Salah satunya adalah all, yang paling banyak dan sering kita pakai. Tetapi sebenarnya ada banyak banget, mulai dari all, some, any, most, many, few, no, dan banyak lainnya. Oke, jadi untuk penjelasan quantifier ini, Jason akan jelaskan satu persatu fungsi mereka dan arti mereka, dan bagaimana mereka digunakan dalam konteks yang tepat. Oke, are you ready guys? Yep, let's get started. Pola quantifier. Yang pertama, kamu bisa kok langsung menggabungkan kata-kata penjelas di bawah ini dengan kata benda. Nah, polanya seperti itu. Jadi, mereka menjadi bonding morpheme. Mereka menjadi penjelas yang menempel pada frasa kata benda, gitu. Maka menjadi noun phrase. Contohnya begini. All, semua. All people. Nah, gitu. Some people. Any people. Most of people. Oke. Kemudian, many people. Okay. Little, ya, few people, no people. Nah, itu kita menggunakan kata benda people. Ya, yang ingin kita jelaskan jumlahnya. Oke. Nah, perhatikan contoh berikut ini untuk penjelasan yang lebih dalam lagi. Alright. We can start from the scratch. Number 1, all houses in the town don't have backyards. All houses in the town don't have backyards. Semua rumah di kota itu tidak punya kebun belakang. Nah, all houses. Jadi semua rumah, maka jumlahnya bisa kita asumsikan banyak. Kemudian, some houses have warehouses. Jadi beberapa rumah punya gudang. Kemudian, no houses keep pets. Tidak ada rumah yang punya peliharaan. Alright. Kemudian contoh dengan objek benda yang lain. Many people work for factories. Banyak orang bekerja di pabrik, gitu. And then, I don't go out very often. I'm at home most days. Aku tidak sering keluar. Aku kebanyakan di rumah aja. Jadi kebanyakan hari-hari itu di rumah saja. Kemudian, a few houses don't have terraces. Jadi sedikit rumah, tidak punya teras. Jadi kebanyakan punya teras, begitu. Alright. Jadi pada intinya, quantifier umumnya dipakai untuk menjelaskan kata benda. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa kok memberikan imbuhan kata depan of saat menggabungkan kata penjelas ya dari yang tadi dengan kata benda, gitu. Oke ya, tapi pastikan saat kamu menggunakan kata di atas, kata benda yang dijelaskan juga memiliki determiner yang lain. Jadi ada double determiner. Jadi ada penjelas ganda gitu. Baru kemudian bisa kita gunakan of gitu. Contohnya di sini perhatikan, some people I work with are not very friendly. Beberapa orang yang bekerja dengan saya tidak ramah, gitu ya. Jadi some people. People ini adalah kata bendanya. Dan kita tidak temukan pada frasa awal bahwa people ini bergabung dengan kata lain gitu. Alright? Maka kita langsung aja bilang some people. Tapi kalau misal kita imbuhkan determiner the gitu untuk memberikan spesifik orang-orang yang memang saya ajak kerja bareng gitu kan, maka kita gunakan of. Some of the people. Jadi ada beberapa orang ya, spesifik orangnya. Some of the people I work with are not very friendly. Beberapa dari orang itu yang bekerja dengan saya tidak ramah, gitu. Oke ya, clear? Jadi kita bisa sisipkan of apabila ada double determiner. Kemudian contoh lebih banyak, coba perhatikan di sini. None of this money is mine. None of this money is mine. Tidak ada uang ini milikku. Jadi money tidak berdiri sendiri, tapi ada this, ya. Ada demonstrative pronoun-nya. Uang ini gitu. Jadi tidak ada dari uang ini gitu. Contoh yang kedua, have you read any of these books? Have you read any of these books?
Sudahkah kamu baca beberapa dari buku-buku ini? Gitu. Kemudian, I was sick yesterday. I spent most of the day in bed. Aku sakit kemarin. Aku menghabiskan kebanyakan hari di tempat tidur saja. Alright? Nah, polanya sudah jelas. Tapi, ada pengecualian. Untuk penjelas all, yang berarti semua, dan half, setengah, kamu bisa tambahkan kata depan of atau tidak, itu optional aja. Jadi tidak sebaku kata yang lain. Tentu saja maknanya akan berbeda loh. Contohnya begini. All my friends live in Jakarta. Semua temanku tinggal di Jakarta. Artinya, semua teman pada umumnya. Oke. Lalu, all of my friends live in Jakarta. Semua dari kawan-kawanku tinggal di Jakarta. Tapi ini merujuk pada kelompok tertentu. Gitu. Dengan adanya of, ini memberikan context specification. Gitu. Kemudian, half this money is mine. Setengah uang ini punyaku. Half of this money is mine. Setengah dari uang ini punyaku. Jadi, penambahan of itu memberikan bentuk specifying atau narrowing down the context. Yang ketiga, kamu bisa menyisipkan of jika yang dijelaskan berupa kata ganti. Oke, jadi bukan benda proper noun atau common noun. Bukan, tapi kata ganti. Contohnya begini. How many of these people do you know? How many of these people do you know? Jadi yang ditanyakan adalah many of these people. Jadi banyak orang-orang ini gitu yang kamu tahu. Kemudian kita menjawab none of them. These people bisa kita ganti dengan kata ganti them. Alright? Maka apabila kita ingin memberikan determiner, quantifier di sini, maka kita gunakan of. None of them gitu. Atau contoh yang lain. Do any of you want to come to my house tonight? Apakah ada di antara kamu mau datang ke rumahku malam ini? Any of you. Kemudian, all of us were late. Kita semua telat. Dan contoh yang terakhir adalah, I haven't finished the book yet. I've only read half of it. Aku belum menyelesaikan bukunya. Aku baru baca setengahnya. Maksudnya, nya ini kembali pada buku ini. Gitu. And then, the fourth. Kamu bisa juga tuliskan determiner sendirian. Determiner berdiri sendirian. Atau menjadi kata ganti. Ini adalah contoh dari simplification. It's very common in English. Dan pastikan konteks bendanya apa, kita udah tahu dulu. Gitu. Contohnya, some cars have 4 doors and some have 2. Beberapa mobil punya 4 pintu dan beberapa lainnya punya 2. Nah, some yang terakhir ini merujuk pada mobil. Karena kita udah menyebutkan some cars di awal, maka untuk yang kedua kita boleh. Beberapa mobil dan beberapa lainnya. Gitu. Atau contoh yang kedua, a few of these shops were open, but most were closed. Jadi sedikit toko yang buka, kebanyakan sih tutup. Nah, kebanyakan ini merujuk pada toko, seperti itu. Ternyata banyak ya quantifier itu. Dan ternyata penggunaannya juga beragam. Nah, dengan penjelasan ini diharapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa Josie jelaskan dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So just feel free to drop any comment if you have questions. And we are going to free to give you some consultation and information. If you guys want to read more content of ours, just please visit our website www.josintranslation.com. And there you are going to have loads of contents from scratch to the advanced one. And for many purposes for sure. So, see ya, international and sociable people, to the upcoming video. See ya, bye-bye.